Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada, bersama kami Timur Channel. Malah kita ikuti liputan Timur Channel sedang meliput jalannya upacara Hari Jadi Kota Solo. Malah kita ikuti siaran ini sampai selesai nanti ya. Ini baru dalam persiapan. Hari para pemirsa, kita ikuti gelar upacara pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 dalam acara Hari Jadi Pemerintah Kota Surakarta yang jatuh pada 6 2025, hari jadi yang ke-79 tahun. Oke, para pemirsa, kita saksikan ya gelar upacara di halaman Balai Kota Surakarta pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, tepatnya di halaman Balai Kota Surakarta di Jalan Jenderal Sudirman nomor 2 Surakarta. Oke, selamat mengikuti para pemirsa. Jangan lupa ya, nanti berikan like, subscribe, dan memberikan komentar. Selamat menyaksikan sampai selesai nanti. Memperingati hari ulang tahun ke-79 Pemkot Solo tahun 2025 ini, ada 4 agenda mulai dari tradisi ziarah makam ex wali kota Solo di dalam kota hingga luar kota sampai parade band. Kepala Bagian Protokol Komunikasi dan Administrasi Pimpinan Setda Solo menjelaskan tradisi ziarah ke makam wali kota Solo dilakukan di 3 daerah, yakni Solo, Magelang, dan Temanggung, selama 2 hari, 11 hingga 12 Juni 2025. Kemudian ada lomba yel-yel antar organisasi perangkat daerah, OPD, Pemkot Solo dengan tema Korvalues Berakhlak dan Bangga Melayani Bangsa pada 5 hingga 12 Juni 2025. Lalu ada jalan sehat dan parade band Pemkot Solo. Puncak acara berupa upacara peringatan HUT Pemkot Solo di halaman Balai Kota Solo pada 17 Juni 2025. Kemudian acara dilanjutkan tasyakuran HUT Pemkot Solo di Balai Kota Solo. Sejarah singkat eksistensi Kota Solo dimulai saat Kesultanan Mataram memindahkan kedudukan raja dari Kartasura menuju Desa Sala. Kemudian berkembang 2 administrasi wilayah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Keraton Solo, dan Pura Mangkunegaran. Kekuasaan politik antara keraton dan kadipaten dilikuidasi setelah berdirinya Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Solo memiliki status daerah setingkat provinsi atau dikenal Daerah Istimewa Surakarta, DIS, selama 10 bulan. Selanjutnya berkembang gerakan anti-monarki, serta kerusuhan, penculikan, dan pembunuhan pejabat-pejabat DIS di Solo. Pemerintah Indonesia membubarkan DIS pada 16 Juni 1946. Para pejabat keraton dan kadipaten menjadi rakyat biasa. Keraton Solo dan Pura Mangkunegaran dijadikan pusat pengembangan seni dan budaya Jawa. Kemudian Solo ditetapkan menjadi tempat kedudukan atau residen yang membawahi Karesidenan Surakarta yang terdiri dari daerah-daerah Kota Praja Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Klaten. Sedangkan setiap 16 Juni diperingati sebagai Hari Jadi Pemkot Solo sampai sekarang. Karesidenan Surakarta dihapuskan 4 Juli 1950. Solo pun menjadi kota di bawah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Berlakunya UU No 16 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur
Jawa Tengah, dan Jawa Barat, dan Yogyakarta membuat Kota Solo resmi menjadi daerah berstatus kota otonom.
Pembacaan sejarah Pemerintah Kota Surakarta. Sejarah Pemerintah Kota Surakarta. Tanggal 16 Juni merupakan hari jadi Pemerintah Kota Surakarta. Bermula dari kenyataan sejarah, yaitu tumbuh dan berkembangnya aktor pemerintahan di negara Republik Indonesia, maka secara de facto tanggal 16 Juni 1946 terbentuk pemerintah daerah Kota Surakarta yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, sekaligus menghapus kekuasaan Kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran. Secara yuridis, Kota Surakarta terbentuk berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 16/SD yang diumumkan pada tanggal 15 Juli 1946 dengan berbagai pertimbangan aktor-aktor historis sebelumnya. Perjalanan pemerintah Kota Surakarta. Periode pemerintahan daerah Kota Surakarta 16 Juli 1946 sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947 tanggal 5 Juni 1947. Periode pemerintahan Hamida Surakarta. Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947 sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tanggal 10 Juli 1948. Periode pemerintah daerah Kota Surakarta. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tanggal 10 Juli 1948 sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tanggal 18 Januari 1957. Periode pemerintah kota daerah Kota Praja Surakarta. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tanggal 1 September 1965. Periode pemerintah Kota Madya Surakarta. Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sampai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tanggal 4 Mei 1999. Periode pemerintah Kota Surakarta. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Periode pemerintah Kota Surakarta. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sampai sekarang. Wali Kota Surakarta. Sidorejo 19 Mei 1946 sampai dengan 15 Juli 1946. Mr. Ishak Cokro Hadi Suryo 15 Juli 1946 sampai dengan 14 November 1946. Syamsu Rizal 14 November 1946 sampai dengan 13 Januari 1949. Sujatmo Smowejoyo 1 Januari 1949 sampai dengan 1 Mei 1949. Suharyo Suryo Pranoto Juni 1949 sampai dengan 1 Mei 1950. Kanjeng Gabe Subekti Pusponoto 1 Mei 1950 sampai dengan 1 Agustus 1951. Muhammad Saleh Wedi Sastro 1 Agustus 1951 sampai dengan 1 Oktober 1955 dan sampai dengan 17 Februari 1958. Utomo Ramlan 17 Februari 1958 sampai dengan 23 Oktober 1965. THJ 23 Oktober 1965 sampai dengan 11 Januari 1968. R. Kusnandar
tahun 1968 sampai dengan 1975. Sumari Wongso Prawiro tahun 1975 sampai dengan 1980. Sukatmo Prawi Haro Hadi Subroto SH tahun 1980 sampai dengan 1985. HR Hartomo tahun 1985 sampai dengan 1995. Imam Sutopo tahun 1995 sampai dengan 2000. Slamet Suryanto tahun 2000 sampai dengan 2005. Insinyur Joko Widodo tahun 2005 sampai dengan 2012. F.E. Hadi Rudiatmo tahun 2012 sampai dengan 2015 dan 2016 sampai dengan 2021. Gibran Rakabuming Raka 26 Februari 2021 sampai dengan 16 Juli 2024. Teguh Prakosa 19 Juli 2024 sampai dengan 20 Februari 2025. Pembacaan selesai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Kota Surakarta tahun 2025 dimulai. Wali Kota Surakarta selaku pembina upacara memasuki lapangan upacara. Memasuki lapangan upacara. Tiga maju. Cut. Mengenang para pendahulu kita, mengerikan cipta, mulai. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor Pembaca Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka kejahatan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan semangat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laksanakan. Penghormatan kepada lambang pemerintah Kota Surakarta. Kepada lambang pemerintah Kota Surakarta. Lempar Pak. Upacara Hari Jadi Kota Solo diakhiri dengan pemusnahan nirah. Oke, para pemirsa, demikianlah siaran kami. Terima kasih Anda telah menyaksikan siaran ini sampai selesai. Saya ingatkan kembali ya, jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan memberi komentar. Selamat beraktivitas, saudara-saudara pemirsa semuanya.